Film dimulai dengan adegan misi latihan militer untuk menghentikan dan menangkap The Ghost. Dengan arahan pelatih, pasukan dibagi menjadi 2 tim. Akan tetapi, misi ini menjadi malapetaka ketika seseorang misterius menghabisi mereka semua. Diperlihatkan seorang anak perempuan. Di tengah perjalanan, dia menemukan seekor kucing mati. Kemudian menguburkannya di tepi pantai. Anak itu berjalan kembali menuju toko. Sesampainya di toko, dia melepaskan jas hujan yang berlumuran darah. Dia masuk ke dalam toko dan dikejutkan oleh sesosok pria misterius. Ternyata dia adalah pamannya yang bernama Toshiro. Dan nama dari anak itu adalah Sachi. Adegan berpindah di mana Toshiro sedang mengkonsumsi obat penenang. Lalu dia berjalan keluar menuju tempat kerjanya. Ketika Toshiro memanasi makanan siap saji untuk seorang pembeli, dia terbayang akan masa lalunya. Toshiro dan Sachi menutup toko untuk membeli makanan di sebuah restoran. Pemilik dari restoran ini bernama Tsuno. Pada keesokan harinya, Toshiro menemui dokter untuk berkonsultasi. Toshiro bercerita tentang mimpinya, di mana Toshiro membunuh semua musuhnya. Ketika dia terbangun, Toshiro masih mencium aroma darah dan masih bisa merasakan naluri pembunuhnya. Dokter bertanya kepadanya, namun dia terlihat menjadi bingung dengan jawaban dari Toshiro. Scan berpindah di mana Toshiro dan Sachi berada di tepi pantai. Lanjut, Toshiro berada di dalam toko, sedang menikmati udut tanpa kopi. Lalu datang 2 orang pria yang ternyata mereka adalah perampok. Toshiro memberikan sejumlah uang dan mengganti uang tersebut dengan uang miliknya. Sachi mengunjungi Kenji, kemudian dia mengajaknya jalan-jalan. Sesampainya di tepi sungai, tiba-tiba Kenji disekap dari belakang. Ternyata itu adalah Toshiro. Mereka pun mengobrol dan bercanda bersama. Di sini dijelaskan bahwa Kenji adalah teman lama Toshiro. Dia mendapatkan luka bakar pada wajahnya ketika dia menyelamatkan Toshiro. Toshiro dan Sachi berpamitan, kemudian mereka pun pulang. Ketika dalam perjalanan pulang, firasat buruk dirasakan Kenji dan juga Toshiro. Toshiro menyuruh Sachi untuk pulang terlebih dahulu. Toshiro berjalan kembali dan dihampiri 2 orang bersenjata. Namun, dengan mudahnya Toshiro menghindari peluru-peluru yang menembakinya. Toshiro pun mendapatkan 2 kill. Aksi dari Toshiro tersebut ternyata diamati oleh seseorang. Sachi yang menunggu Toshiro, dia dihampiri seseorang. Namun, Sachi tidak mengatakan kejadian tersebut kepada Toshiro.
Scan berpindah lagi, diperlihatkan seorang perempuan di dalam lift sedang diganggu atau digoda oleh dua lelaki. Namun, naas, niat hati ingin memiliki, tapi tak sadar dengan kemampuan sendiri. Ya, memang benar wanita itu selalu menang. Oke, lanjut ke cerita. Wanita ini bernama New. Hal ini dapat kita ketahui dari perbincangan antara Casper dan tuannya di dalam resto. Kemudian, mereka pergi dan tak lupa Casper membayar dengan menghabisi pelayan di restoran tersebut. Sadis. Keesokan harinya, Toshiro kembali berkonsul, dan di sini dokter meminta Toshiro untuk menggunakan imajinasinya. Dokter berpura-pura akan menembak Toshiro, tetapi Toshiro dengan cepat menghindar dan berada di samping dokter. Toshiro pergi ke restoran bersama Sachi. Di saat mereka sedang santai, Toshiro mendapatkan firasat. Kemudian, dia menitipkan Sachi kepada Suno dengan alasan akan mengambil barang yang tertinggal di toko. Seperti di game Mobile Legends, Shevek diperoleh Toshiro. Pertarungan belum berakhir. Sesampainya Toshiro berada di dalam toko, sembari menunggu makanan siap sajinya, Toshiro menghabisi semua lawan yang ada di dalam toko. Kemudian, Toshiro memasukkan peralatan ke dalam kantong plastik. Datanglah dua orang pria utusan dari Kenji untuk membantu Toshiro. Scan berpindah, di mana terjadi perkelahian di dalam wartel. Ternyata di sini dia berhadapan dengan Newt yang mencoba membunuhnya. Kenji memberi sebuah buku kepada Toshiro. Di saat Toshiro menemuinya, Toshiro kemudian bertanya apakah mereka berdua dapat diandalkan, yaitu Mac dan Masaru. Yap, ini Mac. Dia seorang veteran. Sedangkan Masaru ini merupakan misi pertamanya. Bisa dibilang dia adalah newbie. Oke, Mac bercerita kepada Masaru tentang Toshiro dan Phantom, di mana mereka berasal dari unit yang sama. Di waktu yang bersamaan, Casper menunjukkan kepada Phantom bahwa Abyss mengirim pesan untuknya. Kemudian, Phantom bercerita tentang masa lalu Toshiro dan Abyss. Mereka dulu adalah teman dekat yang memiliki banyak kesamaan, namun berbeda tujuan dan terjadilah perselisihan di antara mereka. Adegan kembali lagi di dalam rumah sakit. Kenji memohon kepada Toshiro untuk bergabung ke dalam misinya. Namun, Toshiro menolak dan meninggalkan Kenji begitu saja. Kenji sambil nangis. Toshiro menghampiri Mac dan Masaru yang tengah berbincang. Di sini, Toshiro mengajak mereka untuk bersiap-siap. Mac yang menawarkan sebuah pistol kepada Toshiro, namun dirinya menolak dan memilih pisau kecil. Keesokan harinya, Sachi keluar dari resto dan bertemu dengan Casper. Toshiro yang sedang santai mendapat telepon dari Suno.
bahwa Suno tidak dapat menemukan Sachi. Dengan tenangnya, Toshiro memberitahu Suno bahwa Sachi saat ini sedang bersamanya. Meg dan Masaru bertanya, apakah Sachi telah diculik? Toshiro dengan tenang menjawab, ini merupakan rencana Toshiro membiarkan Sachi dibawa untuk mengetahui lokasi mereka. Karena Toshiro telah memasang alat pelacak di dalam tubuh Sachi. Casper menghampiri Sachi yang telah tersadar dan menunjukkan nomor di pergelangan tangannya. Kemudian, Phantom menghampiri lalu bercerita tentang Toshiro. Misi penyelamatan dimulai. Di sini, Toshiro menyusun strategi dengan alat seadanya. Dia meyakinkan Meg dan Masaru bahwa mereka di sini bukan untuk diburu, melainkan untuk memburu. Pertarungan dimulai. Mereka menghabisi lawan satu persatu. Di sisi lain, terlihat juga Abyss datang membantu karena Abyss tak ingin mangsanya diganggu oleh Phantom. Di tengah pertempuran, Masaru bertemu dengan Casper. Masaru menghampirinya dan mengira Casper itu adalah anak kecil. Pertarungan antara Casper dan Masaru dimulai. Casper dapat membunuh Masaru dengan mudah. Di tempat lain, Toshiro melawan Fog dan Eagle. Tanpa kesulitan, Masaru menghabisi mereka berdua. Pertempuran dilanjutkan antara Toshiro melawan Casper. Toshiro mengamati kuda-kuda Casper, lalu Toshiro pun menghabisi Casper dengan mudah. Adegan dilanjutkan. Toshiro berjalan bersama Meg dan memintanya untuk pergi terlebih dahulu karena dia akan menyelesaikan semuanya di sini, lalu pergi meninggalkan Meg. Di saat Toshiro menghabisi pasukan musuh seorang diri, di tengah pertempuran, Toshiro terdesak. Kemudian dia mengeluarkan senjata. Yap, senjata itu ternyata pemberian dari Kenji yang berada di dalam buku pemberian Kenji. Ketika Toshiro hendak masuk ke dalam gedung, dia melihat Abyss berada di belakangnya. Akan tetapi, dia berlalu dan meninggalkannya. Beralih di dalam gedung, Phantom bertanya kepada Sachi perihal legenda Ghost Reborn. Dia menyangkal bahwa Ghost bukanlah Toshiro, lalu pergi meninggalkan Sachi. Toshiro dan Meg menghabisi pasukan di dalam gedung dan menemukan Sachi yang ketakutan bersembunyi di bawah meja. Kemudian Toshiro meminta Meg untuk menjaga Sachi. Di saat Toshiro akan pergi, Sachi menahan dirinya dan meminta Toshiro untuk tidak meninggalkan Sachi. Ia pun menenangkan Sachi dan berkata, Toshiro pun meninggalkan Sachi. Sekian dilanjutkan, di mana pertempuran Abyss melawan Toshiro. Pertempuran itu terlihat seimbang. Pada akhirnya, Toshiro mampu menghabisi Abyss.
Toshiro dengan langkah sempoyongan dan tubuh penuh luka memberikan kabar kepada Sachi. Akan tetapi, dia bertemu dengan Phantom. Terjadi perdebatan di antara mereka. Toshiro bersiap menyerang. Di saat itu juga, Phantom menghipnotis Toshiro dengan mengeluarkan pisau dan mendekati Toshiro. Tepat di saat Phantom di depan Toshiro, Toshiro yang berhasil sadar menyerang Phantom. Namun pada akhirnya mereka berdua pun mati. Film ini ditutup di mana Meg menemani Sachi mengubur buku pemberian Toshiro, dan di tepi pantai kita diperlihatkan juga bahwa Toshiro sedang melihat mereka dari kejauhan, dan film pun tamat. Jeng 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 jeng.